Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الهزل سهلا إذا شئت اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم فقهنا في دينك وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا إخلاصا في القول والعمل وزدنا علما يا أرحم الراحمين يا معلم آدم علمنا ويا مفهم إبراهيم وسليمان fahimna. Baik, Alhamdulillah, ini merupakan majelis yang ketiga dari kitab Usul As-Sunnah bertepatan dengan 7 Ramadan 1447 Hijriah. Kita akan lanjutkan penjelasan kitab Usul As-Sunnah, ya, Usul As-Sunnah yang ditulis oleh Imam Abdullah bin Zubair bin Isa bin Ubaidillah bin Usama Al-Humaidi, ya, Abu Bakar Al-Humaidi yang wafat tahun 219 Hijriah. Kemarin kita sudah jelaskan tentang apa itu takdir, ya, masalah takdir. Nah, itu merupakan poin pertama di kitab Ushulus Sunnah. Sekarang kita akan masuk ke poin kedua, yaitu tentang masalah iman. Tentang masalah iman. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, wa annal imana qawlun wa amalun yazidu wa yanqus. Wa la yanfa'u qawlun illa bi'amalin. Wala amalun wa qawlun illa biniyyah. Wala qawlun wa amalun wa niyyatu biniyyatin illa bisunnatin. Sampai sini. Kata beliau, wa annal iman. Waw di sini adalah huruf atof, ya. Atof kemana? Atof ke jumlah wa ayya'lama. Ya. Atofnya ke situ, ke jumlah. Sehingga takdirnya wa ayya'lama annal imana qaulun wa amalun. Ya. Itu takdirnya. Dan kita meyakini bahwasanya iman itu adalah qaul, ya, ucapan, wa amalun, dan amal, perbuatan. Yazidu wa yanqus. Dia bertambah dan berkurang. Wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Tidak bermanfaat ucapan, ya, dalam iman kecuali dengan perbuatan. Kecuali dibarengi dengan perbuatan. Wala amalun wa qaulun illa biniyyah. Tidak juga perbuatan dan ucapan kecuali dengan niat, yaitu dengan keyakinan, ya, tekad. Ya, wala qaulun wa amalun wa niyyah, ya, biniyatin illa bisunnah. Qaul dan ucapan dan amalan dan keyakinan juga kecuali dengan sunnah, ya, maksudnya tidak bermanfaat kecuali dengan sunnah. Sekarang kita bedah satu-satu ucapan dari beliau rahimahullah. Kata beliau, wa annal iman, ya. Sekarang kita masuk ke bab tentang iman, ya. Ini bab yang sangat penting, ya. Bab iman ini bab sangat penting. Beliau akan menjelaskan tentang musammal iman, ta'rif, definisi iman. Karena tidak mungkin kita mau beriman, ya,
Sedangkan kita tidak tahu hakikat iman itu apa. Nggak mungkin kita bisa beriman kepada Allah, kepada malaikat, pada kitab-kitab dan yang lainnya, sementara kita nggak tahu hakikat iman. Iman itu secara bahasa tasdiful jazim. At-tasdif al-jazim. Ini secara bahasa tasdif al-jazim. Pembenaran itu tidak bisa digugat, maksudnya sangat kokoh, kuat, tidak bisa digeser, ya. Kemudian mengakar, ya, yang para ulama mentakbirnya dengan istilah jazim. Jazim. Jadi kuat pembenarannya. Ini cara bahasa. Secara istilah, beliau akan membawakan definisi secara istilah. Kata beliau, anal imana qaulun wa amalun. Bahwasanya iman itu ucapan dan perbuatan. Ya. Ini senada dengan apa yang disampaikan oleh Al-Bukhari rahimahullah taala. Kata Imam Al-Bukhari juga sama. Annal iman qaulun wa amal. Iman itu ucapan dan perbuatan. Lalu bagaimana mengkombinasikan dengan pendapat imam yang lain yang mengatakan iman itu adalah qaulun wa i'tiqadun wa amalun, gitu kan? Ya. Itu semuanya sama. Atau yang ditakbir dengan ulama mutaakhirin, ulama yang belakangan lebih lengkap, ya, mentakbirnya dengan, ya, iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan, qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan. Ucapan dengan lisan, ya, kemudian meyakini dengan hati dan mengamalkannya dengan perbuatan. Maka hendaknya kita jangan terburu-buru menghakimi bahwa berarti Al-Humaidi tidak sama definisinya dengan yang lain. Karena beliau hanya qaul wal amal saja, gitu. Tidak seperti itu, ya, karena kacamatanya beda, sudut pandangnya berbeda. Jangan langsung ketika ada ucapan ulama yang tidak sesuai dengan yang lainnya langsung menghakimi, langsung mengatakan beliau terindikasi murjiah atau yang lainnya. Ya, tidak, kacamatanya berbeda, sudut pandangnya. Khilaf itu kalau sudut pandangnya sama, tapi hasilnya beda. Nah, itu namanya khilaf. Ya. Karena apa? Karena yang disampaikan oleh beliau, qaulun wa amalun itu sudah masuk semuanya. Ya. Keyakinan juga sudah masuk. Karena qaul itu ada qaul bil lisan dan qaul bil qalb. Ya. Ucapan itu ada ucapan lisan dan ucapan hati. Amalan juga ada amalan dengan arkan, dengan anggota tubuh, jawari. Ya. Ada juga amalan hati. Amalan hati. Amalan hati seperti apa? Qaul bil qalbi, ya. Ucapan hati seperti apa? Seperti ikrar, ya, pengakuan, tasdik, pembenaran, ya. Itu ucapan hati. Niat, ya, saya berniat puasa besok, kan ucapan hati, ya. Sementara amalan hati ya seperti khauf, roja, tawakal, rohbah, khusyuk, itu amalan hati, ya. Jadi sudah mencakup ucapan beliau qaulun wa amalun itu sudah mencakup, ya. Nanti di akhir beliau juga di akhirnya menyampaikan bahwa wala amalun wa qaulun illa biniyah.
ya kan? Menandakan bahwa tidak cukup hanya ucapan lisan dan amalan amalan ini saja, amalan anggota badan itu nggak cukup. Karena memang iman itu bercokolnya di mana? Di hati. Iman itu di hati bercokolnya, tumbuhnya itu di hati. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman ya, wa zayyanahu fi qulubikum." Allah menjadikan kalian cinta terhadap keimanan dan menghiasinya di hati kalian. Ya. Berarti tempatnya di hati keimanan itu. Sekarang mana dalilnya iman itu qaul ya, ucapan. Dalilnya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ya, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Artinya diucapkan, qalu mereka mengucapkan rabbunallah, kemudian dia istiqamah. Sama juga hadis yang diriwayatkan oleh Sufyan bin Abdullah kalau tidak salah ya. Nah, ketika beliau meminta wasiat kepada Nabi, maka Nabi SAW bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, saya beriman kepada Allah, ya, kemudian istiqomah, istiqomah. Nah, ini menunjukkan bahwa iman itu harus diucapkan, harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati. Kemudian mana dalilnya iman itu amal? Ya, iman itu amal. Imamul Bukhari rahimahullah ya, membawakan dalil bahwa iman itu amalan pada ayat perpindahan kiblat. Ya, dahulu kiblat itu kemana? Ke Masjidil Aqsa. Kemudian dipindahkan ke Masjidil Haram. Kata Allah, "Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum." Ya. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Kata Al-Bukhari, ai salatakum. Ya, maksudnya salat yang menghadap ke Masjidil Aqsa itu tidak sia-sia. Allah mengatakan iman, padahal salat itu. Nah, ini buktinya bahwa iman itu amalan. Juga dalam hadis Abu Sa'id dan Khudri ketika tentang apa? Tentang man ra'a minkum munkaron ya, falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati ya, fa illam tastati fa bilisanihi fa illam tastati fa biqalbihi wa huwa ad'aful iman. Ad'aful iman. Dialah iman yang paling rendah. Ya. Hadis yang lain juga al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Ya. A'laha qaulu la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Ya. Yang paling rendah iman yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Ya, ini kan amalan, perbuatan. Ini dalilnya. Maka tidak keluar ucapan Al-Humaydi ini. Ya. Yang kedua kata beliau yazidu wa yanqus. Yazidu wa yanqus ini bukan istilah yang baru yang didatangkan oleh tabi'in, tapi para sahabat juga mengucapkan ini. Ya. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Umair bin Habib ya, dari Umair bin Habib kata beliau al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Nah, ini dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Jadi bukan mustalah yang baru yazidu wa yanqus ini. Nah, tapi mustalah yang sudah ada dari dulu.
Dilengkapi, ada juga yang melengkapi yazidu bitta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Ya. Dia iman itu bertambah, menguat dengan ketaatan dan berkurang, melemah dengan kemaksiatan sekecil apapun maksiatnya. Kecil apapun kemaksiatan itu dia akan mengurangi iman. Ini berlaku untuk semuanya. Ya, untuk para nabi, untuk para malaikat, untuk manusia biasa berlaku, ya. Tapi untuk para malaikat tidak berlaku yang kus, ya, justru bertambah untuk para malaikat ini. Untuk para nabi juga ala khilafi fihi, ya, khilaf terjadi khilaf apakah nabi itu maksum dari dosa kecil atau tidak. Kalau dosa besar iya maksum para nabi. Tapi dari dosa kecil ini khilaf, ya. Tetapi para nabi juga bertambah keimanan, ya. Keimanannya yazdad. Nah, dari mana eh, dalilnya, ya, bahwa iman itu bertambah dan berkurang? Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Mudaththir apa? Wa yazdadu allazi amanu imana. Bertambah imannya orang yang beriman. Ya. Dalam ayat yang lain Allah juga dalam surat Al-Ahzab, ya. Ketika orang kaum apa? Ketika orang-orang Muslim ditakut-takuti bahwa pasukan sekutu itu sudah mengepung kalian. Kata Allah, wa ma zadahum illa imana wa taslima. Ya, intimidasi itu tidak menambah apa-apa kecuali menambah keimanan dan tunduk terhadap. Jadi dalil dari Quran ada iman itu bertambah. Ya, menunjukkan ada juga berkurang. Dari hadis Hanzalah radhiyallahu an pernah mengadu kepada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, Hanzalah. Kata Hanzalah, ya Abu Bakar, saya itu kalau di majelisnya Nabi SAW, seakan-akan saya melihat surga, seakan-akan saya melihat neraka. Tapi ketika saya sudah kembali ke keluarga saya, ke anak istri saya, ke pekerjaan saya, semua itu hilang. Ya. Melemah iman saya. Kata Abu Bakar, wallahi saya juga sama. Kata Abu Bakar. Ini Abu Bakar nih orang yang terbaik, ya, setelah para nabi dan rasul. Imannya. Kata Nabi, kalau imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya seluruh penduduk bumi, masih berat imannya Abu Bakar. Pun demikian, ya, kendati pun demikian, beliau mengalami naik turunnya iman. Kemudian mengadu ke Rasul, berdua dengan Hanzalah, ya, mengadu tentang hal itu. Maka kata Nabi, wallahi law annakum kahalatin di apa? Law annakum takununa kahalatikum indi la safahatkumul malaika, kata Nabi SAW. Kalau kondisi kalian sama seperti kondisi kalian bersamaku, maksudnya imannya seperti itu, malaikat akan menyalami kalian, kata Rasul SAW. Ya, tetapi kata Nabi sedikit-sedikit, ya, iman itu sedikit-sedikit. Nah, ini dalil bahwa iman itu naik turun, naik turun. Ya. Sama tadi juga hadis wa huwa ad'aful iman, ya, Abu Sa'id Al-Khudri. Itulah selemah-lemah iman, menunjukkan iman itu naik turun. Juga ditunjukkan oleh kondisi manusia, ya, di dunia itu. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biiznillah. Ya. Orang-orang di dunia, ya, di antara mereka ada yang menzalimi dirinya sendiri, ya. Ada yang pertengahan, ada yang bersegera meraih kebaikan yang banyak.
Itu dibagi-bagi di peta-peta. Ya, tafaddulul manazil ya dulu ala tafaddulul iman. Ya. Berbedanya kedudukan di dunia ya, menunjukkan berbedanya keimanan. Di akhirat juga sama. Ya, ada wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Ada ashabul yamin. Ada juga wasabiqun as-sabiqun itu beda. Ya. Ada ulaikal muqarrabun, ada yang didekatkan. Itu tafaddul, berbeda-beda tingkatan di surga itu. Ya, menunjukkan iman itu juga berbeda-beda, nggak sama. Ya, naik turun, nggak sama. Ya, seperti sekte-sekte yang sesat. Ya. Kemudian kata penulis rahimahullah, wala yanfa'u qaulun illa bi'amalin. Kalimat ini membantah sekte Karomiyah. Ya. Karomiyah itu mengatakan bahwa iman itu cukup diucapkan. Ya. Amantu billah, sudah cukup diucapkan. Ya. Kata beliau tidak bermanfaat sekedar ucapan, ya, tapi tanpa amalan tidak bermanfaat. Siapa yang mengucapkan tapi tidak mengamalkan, ya orang-orang yang mengatakan ya sekte karomiyah tadi. Ya. Wala amalun wa qaulun illa biniyah. Sebaliknya juga tidak bermanfaat amalan saja tapi tidak mau mengucapkan. Tadi qaul saja tapi tidak mau beramal. Sebaliknya amalan saja tapi nggak mau mengucapkan. Seperti paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Abu Talib. Amalan apa yang paling besar dari Abu Talib ini? Ya kan? Amalan apa dari kita yang kalau saja Abu Talib ini Muslim, ya, mukmin, maka beliau luar biasa jasanya kepada Islam. Sangat berjasa beliau itu. Sudah mengamalkan amalan-amalannya. Cuman beliau nggak mau mengucapkan, maka nggak bermanfaat. Tidak bermanfaat. Ini juga dibawakan oleh Syekh, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Kitab Tauhid. Nah, di bab apa itu? Bahwa Nabi SAW itu tidak bisa membantu walaupun kerabat dekat. Ya, tidak bisa membantu. Ya. Ini bangsa Arab itu dulu, ya, sekedar ini mimba faidah. Bangsa Arab itu dulu bangsa yang sangat kuat megang megang tradisi nenek moyang. Bangsa yang sangat mengagungkan, mentakjimkan nenek moyangnya. Ya. Sehingga ketika Abu Jahal ngomong ke Abu Talib, ya, ngomong ke Abu Talib, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyang kamu? Cuman itu doang kalimatnya, langsung nancep ke dadanya Abu Talib, ya. Ucapan itu, enggak banyak, enggak usah ikuti Muhammad, Muhammad ada kemarin, enggak banyak kayak gitu. Tapi dengan satu kalimat, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyang kamu, bapak-bapak kamu? Karena bangsa Arab itu kuat memegang itu, jadi tetap ya Abu Thalib itu mati dalam keadaan kafir. Wala amalun wa qaulun illa binniyah ay bil i'tiqad. Ya. Juga tidak bermanfaat dia sudah mengucapkan, sudah beramal juga tapi tidak meyakini di hatinya. Ya. Kata Allah wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa ma hum bimumin. Kata Allah. Di antara manusia ada yang mengatakan, ya, saya beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman. Ya, hakikatnya mereka tidak beriman. Ya, ini orang-orang munafik. Mereka mengatakan la ilaha illallah. Mungkin ratusan ribuan kali. Mereka juga sholat. Mereka berjihad malah. Mereka berjihad. Tapi nggak bermanfaat. Ya, iman mereka tanpa keyakinan hati. Karena hatinya mereka tidak meyakini dan meyakini ini.
Wala qaulun wa amalun biniyatin illa bisunnah. Ini min babil atful am alal khas. Ya. Jadi sunnah itu am sebetulnya. Ya. Dan tidak bermanfaat semuanya itu tanpa sunnah. Sunnah itu am, sebetulnya sudah mencakup qaul, amal, dan i'tiqad itu sudah tercakup oleh sunnah. Namun beliau membawakan di sini tanbihan, ya, untuk mentanbih bahwa sunnah itu sangat penting. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah apa? Adalah thariqur Rasul. Thariqatur Rasul, jalannya Rasulullah SAW. Sunnah yang menjadi lawannya bid'ah. Sunnah yang dimaksud beliau di sini, sunnah yang menjadi lawannya bid'ah. Menunjukkan pentingnya tamasuk bisunnah dan menjauhi bid'ah. Karena percuma dia mengucapkan la ilaha illallah, dia mengamalkan sholat, dia meyakini keyakinan yang salah, ya, tidak sesuai sunnah. Seperti Qadariyah, Mu'tazilah, ya, Jahmiyah, Syiah, Khawarij, dan yang lain-lainnya. Ini tidak berguna, tidak bermanfaat. Ya. Apa yang mereka imani, apa yang mereka jalankan. Ya. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ini pembahasan tentang iman. Jadi dirangkum lagi bahwa iman itu adalah qaulun bil lisan wa i'tiqadun bil janan wa amalun bil arkan, ya, ucapan dengan lisan, kemudian meyakininya dengan hati dan mengamalkannya dengan anggota badan. Ini iman. Yazidu bit ta'ah, dia bertambah dengan ketaatan, wayan fusu fil maksiyah, dan berkurang dengan kemaksiatan. Ya. Ketaatan apapun dan kemaksiatan apapun, mau besar mau kecil, ini akan menambah dan mengurangi keimanan. Ya. Kata beliau, sehingga kesimpulannya tidak bisa kita hanya mengucapkan aman tu billah saja, kata beliau. Kecuali kita juga mengamalkan, hatinya ikut mengamalkan. Tuh. Wala amalun wa qaulun, tidak juga kalau sudah ngomong amantu billah kemudian sudah beramal tapi tidak di dalam hati, tidak masuk ke hati, tanpa niat, tanpa itikad, ini percuma juga. Dan percuma juga semuanya kalau sudah terpenuhi tapi yang diyakininya bid'ah, yang diimaninya adalah kebid'ahan, karena bid'ah itu tertolak, ya, mardud kata Imam Nawawi, ya, mardud. Baik. Sampai sini ada soal? Kita ada 4 menit atau 5 menit. Nah, dengan iman yang bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Jadi yang kita sering dengar dari para penceramah bahwa eh, kita harus beriman hari ini lebih baik dari hari kemarin, gitu. atau kemarin lebih baik dari hari ini. Nah, seperti itu apakah itu sesuai atau tidak sesuai? beriman hari ini lebih, maksudnya hari kemarin lebih baik dari hari sekarang. Keimanannya, keimanan kita, Eh, apa yang amalannya? amalannya. Wallahu alam, itu warid dari qaul as-salaf bahwa eh, generasi itu semakin semakin mundur, semakin ke sini maksudnya, ya, semakin buruk, ya, semakin buruk. Kalau kalau yang dimaksud itu secara secara umum, iya, bahwa hari-hari yang lalu itu lebih baik dari hari sekarang. Kalau yang dimaksud secara amnya, hari-hari yang kemarin itu lebih baik dari hari sekarang. Tapi kalau keimanan dalam hati tidak begitu. Keimanan kadang orang yang dulunya pelaku maksiat, ya, itu hari kemarin kan, dulunya pelaku maksiat. Qadarullah, Allah berikan dia hidayah, berikan dia keimanan, Allah hiasi iman itu di hatinya. Dia malah semakin baik gitu hari sekarang.
Tapi kalau yang dimaksud itu am, zaman, ya memang. Ya, zaman itu semakin mendekati hari kiamat semakin buruk zaman itu. Ya. Bisa amal yang personal seperti ini. Yang dimaksud itu. Amalia personal. Wallahu alam kalau amalia personal. Ya, itu begitu. Kalau amalia personal, wallahu alam. Ya mungkin, tapi tadi ya ada yang eh, dulunya pelaku maksiat kan, kemudian dia malah lebih baik hari-hari yang kemudiannya, atau di akhir-akhir hayatnya justru lebih baik ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, soal akhir. Jadi iman itu yang pertama iman itu hmm, akan menambah ketaatan, tapi bukan ketaatan yang beriman. Iya, itu. Jadi yang eh, taat kalau kita bersama ketaatan itu berarti iman kita bersama atau akan menambah iman kita Iya, sebagai itu. iya. Jadi yazidu wa yanqus itu, yazidu bit ta'ah itu wa yanqusu bil maksiyah itu apa maksudnya? Apakah ke keimanan itu menambah ketaatan atau ketaatan menambah keimanan? Jawabannya ketaatan itu akan menambah iman kita. Ketaatan kita menambah iman kita. Ya. Jadi bertambah dengan ketaatan. Setiap kali kita melakukan ketaatan apapun itu akan menambah iman kita. Coba antum mungkin pernah mengalami ketika membantu orang yang susah, entah itu dari keluarga atau dari orang lain, dibantu dan dengan ikhlas bantuan dari hati antum, itu ngecas iman antum. Ya, mungkin pernah antum alami itu. Antum benar-benar pamrih, maksudnya enggak mengharapkan balasan gitu. Antum di saat membantu itu, saat memberi itu ngecas benar-benar iman. Setelah antum selesai sholat tahajud misalnya, itu ngecas lagi. Ya. Jadi ketaatan, apapun ketaatan itu, ya akan menambah keimanan kita. Setelah antum baca dan mentadaburi Al-Quran, selesai antum baca, antum tadaburi makna-maknanya, itu ngecas antum lagi. Seperti itu, itulah ketaatan. Demikian juga pelaku maksiat. Maksiat itu akan menarik maksiat yang lainnya. Sekecil maksiat itu, maksiat kecil akan menarik yang lebih besar lagi. Ya. Dan akan memberikan ron. Ya. Ron itu titik di hati. Ya. Bal rona ala qulubihim, kata Allah Subhanahu wa taala. Di hatinya itu ada ron. Jadi semakin gelap oleh titik-titik itu, fitrahnya itu tertutup. Ya. Orang mau ngomong agama di depan dia, dalil mau dibawakan, mau apapun, dia bakal menerima. Ya. Karena kemaksiatannya udah banyak, ya. Dan imannya itu sudah sangat lemah. Mungkin ada seperti yang disabdakan Nabi, ya di neraka itu ada yang imannya setengah dinar, setengah koin dinar. Ada yang sampai sezarah, sesemut yang kecil di neraka. Ada, tapi sangat lemah. Itu ya. Jadi kemaksiatan kita itu mengurangi dan ketaatan kita itu mengupgrade, menambah iman kita. Wallahu a'lam bishawab. Naktafi, baik, naktafi bihadza qadar. Nas'alullah ta'ala an yu'allimana mimma yanfa'una wa an yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.